Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring, ya. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Iya, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari di hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua, ya. Kita berdoa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Nah, ini Bu Apri tampilkan PowerPoint-nya dulu ya. PowerPoint sudah terlihat? Sudah? Ya. Ya, kita hari ini akan belajar tentang tema 3, yaitu makanan sehat. Kemudian subtema 1 dan pembelajaran 1. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Kita hari ini akan belajar tentang yang pertama adalah menemukan kata kunci pada iklan media cetak. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Yang ketiga, dengan mengamati video nanti ya kita akan dapat menganalisis tentang organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang keempat, kita akan belajar membuat poster organ pencernaan pada hewan, ya, terutama pada hewan ruminansia. Oke? Oke, anak-anak? Oke. Sekarang lihat tampilan yang di depan. Bisa dilihat gambarnya? Bu. Coba sekarang amati gambar tersebut. Gambar apa yang ada di situ? Buah-buahan dan sayuran, Bu. Banyak sekali. Apakah kalian makan makanan sehat seperti yang ada pada gambar? Ya. Bu. Semuanya? Iya, sekali. Apa sih kenapa kita harus makan makanan yang sehat? Agar tubuh tetap kuat, badan sehat dan kuat. Sehat dan kuat. Iya, sekali. Agar kita menjadi sehat, tetap kuat. Boleh. Kemudian, sebutkan contoh makanan yang menurut kalian sehat. Tidak mengandung bahan pengawet. Bergizi seimbang. Oh iya, betul. Contoh makanannya apa? Buah. Sayur. Apalagi? Sayur. Terus Susu. Terus? telur, singkong. Kalau singkong termasuk apa berarti? Karbo?
hidrat. Kalau ikan telur masuk Protein. betul sekali. Jadi apa aja kriteria dari makanan yang sehat? Yang pertama apa? Siapa yang mau menjawab? Bersifat umum, dijelaskan oleh kata yang lain, sering dan digunakan. Gimana Mbak Nasta, diulangi? Bersifat umum, dijelaskan oleh kata yang lain, sering digunakan. Kriteria makanan sehat, Mbak, yang Bu Apri tanyakan, kriterianya apa ya, Giat? Tadi yang disebutkan tadi? Makanan yang bersih, betul sekali. Siapa yang jawab tadi? Giat, pintar. Apalagi? Sehat. Makanannya sehat. Iya, apa ininya, kriterianya? Apa? Arjun? Yang keras? Tidak mengandung bahan kimia. Betul sekali. Apalagi? Tidak mengandung bahan pengawet. Tadi yang apa? Tidak mengandung bahan pengawet. Betul. Nah, makanan sehat yang tadi kita bicarakan itu sangat penting bagi tubuh kita. Iya enggak? Ya. Nah, oleh karena itu banyak sekali iklan yang kita temui di tempat-tempat umum yang menjelaskan tentang makanan sehat. Dapat juga kita lihat di televisi. Pernah lihat enggak? Iya. Nah, ada lagi di media cetak. Di mana biasanya? Di majalah, koran. Nah, banyak sekali iklan-iklan tentang makanan sehat. Komik. Kemudian apa sih tujuan dari iklan? Ada yang tahu? Untuk mengajak Ya. warga masyarakat untuk makan sehat dan bergizi. Mengajak masyarakat untuk makan makanan yang sehat. kalau iklannya tentang makanan sehat. Kalau iklannya tentang lain berarti mempromosikan sesuatu kepada para pembaca atau yang melihat, agar orang-orang yang melihat iklan tersebut menjadi kepengen apa? Kepengen beli, kepengen punya, kepengen makan juga. Ya? Kemudian lihat yuk gambar yang kelihatan? Iklan yang pertama. Bisa dilihat? Gambar iklan itu gambarnya apa sih? Gambar buah makanan bergizi. Apalagi itu apa ya? Sayur agar badan sehat dan kuat. Gimana? Agar badan sehat dan kuat. Iya, gambarnya tentang makanan sehat dan bergizi. Kalimat iklannya apa sih di situ? solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Makanan sehat dan bersolusi untuk hidup sehat dan Awet muda. Awet muda. yang untuk mengajak, biasanya kan mengajak orang banyak melihat iklan itu biar beli. Yang mana berarti? Yang makan sehat dan bergizi. Yang Makanan sehat dan bergizi. Boleh. Kemudian nanti untuk iklan yang nomor 2 dan nomor 3 nanti
Kerjakan ya. Bisa? Ibu. Nanti Bisa. jawabannya kirim lewat Google Room. Oke? Nah ya. Oke. Bisa. Nanti Bu Apri tunggu ya. Ya. Nah, kemudian kita ke sini. Berdasarkan tulisan iklan yang tadi kalian lihat, nah, kalian boleh berdiskusi dengan temannya. Kita mencari tahu apa sih itu kata kunci, apa sih ciri-cirinya kata kunci, kemudian kata kunci yang kalian temukan apa. Jangan bisa dikit. Kemudian alasannya memilih kata kunci tersebut itu apa. Nah, kalian boleh berdiskusi ya. Bu Apri kasih waktu, silakan berdiskusi, bisa melalui chat ya. Oke? Yang more diklik. Atau bisa juga diskusi lewat grup WA juga boleh. Ya? Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Lihat, sapi memakan rumput. Nah, bagaimana sih cara sapi mencerna makanannya? Baik, kita akan belajar mengetahui bagaimana pencernaan sapi. Nah, sapi adalah salah satu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan kelompok hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia lainnya adalah kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Nah, bakteri ini dapat membantu mencerna rumput yang dimakan oleh sapi. Nah, mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Nah, makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Nah, giginya sapi ini tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan kimia. Nah, untuk melihat lebih jelas bagaimana organ pencernaan hewan ruminansia ini, bagaimana hewan sapi mencerna makanannya, kalian bisa lihat video yang ada di YouTube. Nah, untuk linknya sudah Bu Apri kasih di dalam Google Classroom atau di Google ya. Kalian bisa lihat nanti biar lebih jelas. Nah, ini dia lambung sapi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Terdiri dari 4 bagian. Ada rumen, omasum, albumasum, retikulum. Nah, tugas kalian
diskusikan bersama kelompoknya mengenai proses pencernaan pada hewan ruminansia. Kemudian tulis keterangannya ya, prosesnya dari mana menuju kemana, untuk melengkapi diagram pada lembar LKPD yang Bu aplikasi. Nah, hasil dari diskusi kalian nanti silakan nanti diunggah di dalam Google Classroom agar nanti Bu Apri bisa lihat hasil dari masing-masing kelompok. Selain itu, kalian juga harus bisa menggambar hewan sapi. Nah, silakan menggunakan kertas gambar ukuran A4, kemudian gambar sebaik mungkin dengan melengkapi pemberian nama di setiap bagian organ pencernaan. Kemudian beri tanda panah, gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Warnai gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Jangan lupa untuk menuliskan nama anggota kelompokmu pada bagian kiri bawah kertas gambar. Nah, ini gambarnya. Kalian nanti bisa menuliskan keterangannya dari mana menuju kemana, agar nanti jelas kasih keterangan dan warnain dengan warna yang menarik. Jangan lupa hasil dari hasil karya kalian nanti diunggah di Google Classroom. Kemudian untuk soal evaluasi, silakan dikerjakan. Untuk link soal evaluasinya sudah Bu Apri unggah di dalam Google Classroom. Silakan kalian kerjakan. Soal ini seperti games interaktif, jadi kalian nanti bisa berlomba-lomba siapa nilai yang mendapatkan nilai yang tertinggi. Seberapa jauh pemahaman kalian terhadap materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Nanti Bu Apri bisa melihat hasil dari soal evaluasi kalian. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Apri tidak lupa mengingatkan kepada kalian bahwa kita harus selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, agar kita terhindar dari segala macam penyakit yang berbahaya, agar kita selalu sehat. Jadi jangan lupa jaga kesehatan dan juga belajar yang rajin. Oke? Ya. Itu saja yang Bu Apri sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa pelajari materi berikutnya. Baik, Bu Apri tutup dengan bacaan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.